Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Fa innahu la haula wa la quwata illa billah. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan min indillah wa khairu tahiyyatin fil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banati at-talibat, talibati ma'hadi dari Najah At-Tasi lil Banat Pamulang, kaifa halukunna jami'an, insyaallah nad'u lakunna bitaufiq wal khair wan najah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan afiat. Walaupun di tengah kondisi yang pandemi seperti ini kita belum bisa bertatap muka. Kami yang berada di pondok senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah segera tuntaskan dan Allah angkat wabah pandemi ini. Kami sangat rindu dengan situasi dan suasana pondok ketika santriwati berada di tengah-tengah pondok. Namun mudah-mudahan ini adalah ikhtiar yang terbaik, mudah-mudahan ini adalah langkah yang terbaik untuk supaya kita semua tetap sehat, tetap bisa belajar dan tetap bisa beribadah walaupun saat ini masih berada di rumah masing-masing. Anak-anakku sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang atau hambanya yang beriman dan yang memiliki ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita semua dan kalian anak-anakku sekalian bisa termasuk golongan orang-orang yang beriman dan memiliki ilmu yang luas. Amin Allahumma amin. Anak-anakku, dalam sebuah hadis dikatakan talabul ilmi fariyadatun ala kulli muslimin wa muslimah. Sesungguhnya thalabul ilmi atau menuntut ilmu itu adalah ibadah bagi setiap muslim dan muslimah. Ujian mid semester yang akan kita hadapi ini sejatinya juga adalah proses daripada thalabul ilmi. Maka kita perlu mensakralkan, menganggap bahwa ujian ini juga termasuk dari ibadah semata-mata hanya lillahi ta'ala. Maka ibadah itu perlu disakralkan. Bagaimana mensakralkan ujian? Sebelum ujian biasanya tahajudnya hanya 2 rakaat, ditambah lagi rakaatnya. Biasanya belum puasa Senin Kamis, ditambah lagi puasa Senin Kamisnya. Biasanya doanya gak panjang, diperpanjang lagi doanya, zikirnya dan lain sebagainya. Ini cara kita mensakralkan ujian, karena ujian itu adalah bagian dari thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan mensakralkan, dengan melibatkan Allah dalam setiap langkah kita, dalam menghafal, dalam memahami pelajaran, dengan cara itu kemudian Allah titipkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga kita menjadi hambanya yang utul ilma. Anak-anakku sekalian, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, man lam yadzuq zulla ta'allumi sa'atan tajarra'a zullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa in lam yakuna la'tibar lidzatihi. Kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belum merasakan kesulitan, kepayahan dalam belajar, walaupun hanya 1 jam atau sejenak, maka dia akan menyesal karena kebodohannya seumur hidupnya. Na'udzubillah. Dan barang siapa yang tidak belajar, tidak menuntut ilmu pada waktu mudanya, karena sebaik-baiknya masa menuntut ilmu itu adalah ketika muda, dan sebaik-baiknya masa hidup kita adalah masa ketika kita menuntut ilmu. Fakabir alaihi, yang waktu mudanya dia nggak belajar, maka takbir baginya 4 kali.
artinya dia dianggap sebagai jenazah, sebagai mayit. Tidak ada bedanya pemuda yang tidak menuntut ilmu dengan mayat yang disolatkan. Fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Hayatul fata, hidupnya seorang pemuda. Kita ini pemuda, ya. Wallahi bila ilmi, dengan ilmu dan ketakwaan. Apabila tidak ada keduanya, ilmu dan ketakwaan tadi, maka dia dianggap tidak ada walaupun dia masih hidup. La haula wala quwata illa billah. Mari renungkan bersama nasihat yang sungguh berharga dari Imam Asy-Syafi'i ini. Anak-anakku sekalian, menghadapi ujian mid semester ini sedikit saya sampaikan tentang teknis bagaimana menghadapi mid semester. Yang pertama, kita mulai mid semester dari hari Sabtu tanggal 15 Agustus sampai 27 Agustus 2020. Rentan waktunya cukup lama. Per hari ada 2 sampai 3 pelajaran yang diujikan. Jumlah soalnya sekitar 20 sampai 30 dan semuanya merupakan pilihan ganda. Pastikan anak-anakku sekalian sudah mendapatkan username dan password untuk ujian. Login nanti dengan menggunakan aplikasi Exampatra. Apabila anak-anakku ada yang belum mendapatkan username ataupun passwordnya, harap menghubungi wali kelasnya. Apabila tidak bisa login pada hari ujian, diharapkan menghubungi operator ujian atau ketua panitia ujian. Kemudian pada saat ujian nanti lihat jadwalnya baik-baik, timingnya baik-baik. Kalau ujiannya dimulai jam 7:15, maka loginnya 5 menit atau on time pada saat itu. Jangan ujiannya masih hari Sabtu, kamu login di hari Jumat. Pasti nggak bisa, dan ini akan membebani server. Sehingga teman-teman yang lain ketika ingin login, jadi nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang login duluan, belum pada waktunya, gitu ya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang paling penting, jagalah kejujuran. Kata Bung Hatta, kalau ada orang yang kurang pandai, dia bisa dirubah dengan banyak belajar, maka dia makin pandai. Kalau ada orang yang kurang harta, dia bisa dilatih, maka dia akan bertambah kaya. Kalau ada orang yang kurang jujur, yang kurang jujur ini sulit sekali untuk ditingkatkan atau diperbaiki. Maka jagalah kejujuran itu, karena kejujuran itu mahal sekali harganya. Jangan sampai anak-anakku ada yang berbuat kurang jujur dengan 1001 macam cara yang tidak masyru', yang tidak baik dan tercela. Anak-anakku sekalian, waktu ujian, hari-hari ujian adalah hari-hari yang terbaik untuk belajar dan meningkatkan ubudiyah kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah, mulailah sebelum ujian itu dengan zikir pagi. Mulailah sebelum ujian itu dengan sholat duha. Mulailah dengan berdoa. Syukur-syukur malamnya sholat hajat, kemudian malamnya muraja'atud durus, kemudian setelah itu ditambah sebelum subuh 2 rakaat, yaitu sholat tahajud atau qiyamul lail. Anak-anakku sekalian, doakan. Mudah-mudahan dunia ini segera sembuh dari sakitnya. Mudah-mudahan bangsa ini segera sembuh dari penyakitnya. Dan semoga kita kembali lagi nanti bisa bertatap muka dalam kondisi yang sudah baik, dalam kondisi yang sudah normal, tanpa ada satu kendala apapun. Kita terus berikhtiar. Sejauh ini kami terus memantau perkembangan pesantren-pesantren cabang di Darun Najah yang lain ataupun di luar Darun Najah. Kondisi pesantren tersebut yang sudah mendatangkan santrinya, sangat bermacam-macam kondisi yang terjadi pada saat ini, karena memang kondisi kita di luar normal atau belum kepada kondisi yang normal. Maka semoga ini menjadi ikhtiar yang terbaik
Walaupun kalian berada di rumah, tapi ingatlah kita memiliki salah satu fitur yang namanya fikrah dan sibghah. Fikrah adalah idealisme kita dan sibghah adalah identitas kita. Usikum wa nafsi bitaqwallah, jagalah identitas kita sebagai muslim dan muslimah. Jagalah identitas kita sebagai santri dan santriwati. Supaya kita, karena kita memiliki tanggung jawab yang lebih di depan masyarakat. Ustadz sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi sedikit petunjuk khususnya bagi ujian dan semester. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.